Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk dan saat ini sudah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Yayat Supriyatna. Selamat sore, Pak Yayat. Selamat sore, iya. Iya, Pak Yayat, ditahan dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan. Ada sejumlah janji dan program selama kampanye yang harus diwujudkan untuk kemajuan Jakarta, dan beberapa janji maupun program yang terus-menerus disosialisasikan oleh Anies Sandi selama kampanye kemarin. Di antaranya yang cukup populer adalah rumah tanpa uang muka hingga kemudian program OKOC. Untuk membahas lebih jauh mengenai detail janji-janji itu, kita akan bergabung bersama rekan saya Yasi Syarif yang saat ini berada di Grand Studio. Yasi, silakan. Ya, baik, terima kasih Tasya. Dan pemirsa, kita akan ke informasi terkait dengan seperti apa janji maupun program yang terus-menerus disosialisasikan oleh Anies Sandi pada 100 hari kerja mereka pertama kali menjabat setelah dilantik nanti. Apakah yang akan dilakukan oleh Anies Sandi ini akan menjadi pertanyaan, dan apakah dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat warga DKI Jakarta? Langsung saja kita simak 100 hari program kerja Anies Sandi. Yang pertama kita lihat di sini. Ya, yang pertama di sini melakukan rekonsiliasi berbagai golongan warga DKI Jakarta dengan cara memastikan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif. Berikutnya yang kedua, Anies Sandi akan memenuhi program kerja prioritas dengan cara membentuk dan meresmikan 44 pusat kewirausahaan OKOC dan meluncurkan Kartu Jakarta Pintar atau KJP+. Selanjutnya juga akan meluncurkan Kartu Pangan Jakarta dan program hunian tanpa uang muka dengan membentuk unit khusus. Berikutnya lagi, yang kedua adalah memenuhi program kerja prioritas. Apa saja program kerja prioritas? Yang ini akan meluncurkan program OK Trip dan OK Care. Kita akan menunggu seperti apa program OK Trip dan OK Care ini. Tentu masyarakat semuanya menanti seperti apa dampaknya bagi masyarakat. Berikutnya, di sini ada konsolidasi Pemprov dengan birokrasi yang akan membangun komunikasi semua tingkat birokrasi Pemda di Jakarta sambil menciptakan iklim kerja birokrasi yang sehat, manusiawi, dan juga produktif. Dan berikutnya pemirsa, selain fokus utama tadi, berikut ini merupakan 3 poin utama dalam 100 hari kerja Anies Sandi. Kita lihat datanya. Yang pertama adalah penyediaan lapangan kerja dengan mengembangkan kewirausahaan melalui program OKOC. Berikutnya, pemerataan pendidikan dengan cara memperluas cakupan penerima Kartu Jakarta Pintar KJP menjadi KJP+. Selanjutnya, Anies Sandi akan menjamin biaya hidup terjangkau dengan cara menghadirkan harga bahan pokok yang terjangkau. Semua pasti akan menunggu berapa harga bahan pokok yang terjangkau menurut Anies Sandi. Dan kita juga akan menunggu seperti apa konsep rasional, bagaimana cara Anies Sandi untuk bisa menghadirkan harga bahan pokok yang terjangkau. Tentu kita harus lihat juga berapa harga dari yang terjangkau untuk masyarakat DKI Jakarta. Sementara pemirsa, berikut ini beberapa program Anies Sandi yang terus-menerus disosialisasikan saat kampanye lalu. Kita lihat di sini yang pertama seperti apa. Program OKOC, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Yang pertama akan menyediakan lahan usaha, yang kedua pemasaran dengan jaringan OKOC. Selanjutnya kredit khusus perempuan, akses pasar jejaring, dan memastikan bagaimana garansi dari inovasi. Selanjutnya yang kedua adalah ada informasi terkait dengan program hunian tanpa uang muka. Nah pemirsa, inilah yang ditunggu-tunggu, berbentuk rumah susun di mana pemohon disyaratkan menabung 2,5 juta rupiah per bulan selama 6 bulan. Tentu kita menjadi mempertanyakan bagaimana dengan mereka yang gajinya di bawah 5 juta atau 5 juta ke bawah agar bisa menabung 2,5 juta per bulan setelah dikurangi segala sesuatu kebutuhan dari masyarakat DKI Jakarta. Apakah bisa mereka menabung 2,5 juta per bulan untuk 6 bulan? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Tapi semoga bisa ya pemirsa. Selanjutnya, kita ke program yang ketiga, program Kartu Jakarta Pintar, KJP+, dan Kartu Jakarta Sehat atau KJS+. Yang pertama, KJS+ adalah memperluas cakupan dari KJS, yaitu kepada tokoh atau pelaku keagamaan seperti penceramah dan penjaga rumah ibadah, hingga kader PKK maupun kader posyandu.
Berikutnya adalah yang keempat ini adalah menolak reklamasi yang seperti sudah disampaikan oleh Anies Sandi pada kampanye kemarin, mengutamakan kepentingan nelayan dan masyarakat sekitar, namun akan tetap menaati keputusan pengadilan hingga perundang-undangan. Selanjutnya membangun forum dialog antar nelayan dan juga pengusaha. Ya, terkait dengan reklamasi ini, Sandi pernah diwawancarai juga tadi malam seperti apa nasib dari reklamasi tersebut. Dia menyebutkan bahwa daerah-daerah lain atau luar negeri pun juga melakukan reklamasi seperti Singapura dan juga Hong Kong. Namun di sini dia akan menstop reklamasi dan juga menyebutkan bahwa reklamasi itu juga terjadi di tempat lain. Jadi kita akan masih menantikan apakah konsistensi dari Anies dan Sandi ini bisa terrealisasi untuk program 100 kerja nanti. Demikian, Tasya. Baik Yasi, terima kasih untuk pemaparannya. Kita akan langsung menuju ke Pak Yayat Supriyatna. Tadi kita sudah bahas beberapa program visi misi atau janji yang terus-menerus diucapkan oleh Anies Sandi selama masa kampanye, yang kemudian disangsikan realisasinya adalah DP 0%, tidak menggusur, dan kemudian stop reklamasi. Apa catatan Anda tentang 3 program ini? Iya, konsep ini menarik, tapi memang punya risiko terkait bisa implementatif atau gagal implementatif. Karena secara ideal bagi ranah kampanye, ini menjanjikan sebuah mimpi ideal tentang sesuatu yang perubahan sangat radikal lah. Misalnya contoh terkait dengan reklamasi. Sekarang sudah ada aksi pembangunan. Ketika dihentikan, itu kan before after-nya harus terlihat. Karena ada pembangunan yang sudah terjadi dan ini harus dijawab karena terkait dengan kepercayaan dan investasi. Jadi yang belum harus dijawab, yang harus dijawab sekarang itu adalah bagaimana kebijakan-kebijakan atau instrumen-instrumen aturan yang akan dikeluarkan terkait dengan penghentian kebijakan pembangunan pulau-pulau reklamasi. Karena dalam kewenangan yang dikeluarkan oleh Pak Anies nanti, ini akan berbenturan dengan aturan-aturan atau kebijakan yang sudah menetapkan reklamasi akan dijalankan. Misalnya aturan rencana tata ruang DKI Jakarta maupun tata ruang di kawasan strategis Jabodetabek Punjur. Nah, sejauh mana sebetulnya kewenangan yang dimiliki oleh gubernur yang diatur melalui Kepres tahun 95 ini bisa punya power untuk menghentikan atau membatalkan perizinan yang sudah dikeluarkan. Baik, Pak Yayat. Karena bagaimanapun ini akan menghadapi gugatan daripada mereka yang sudah mendapatkan izin dalam hal ini. Oke, baik Pak Yayat, kita kasih kesempatan Mbak Ledia untuk langsung menjawab satu persatu. Mungkin Mbak Ledia, apa yang akan terjadi pada yang sudah dibangun? Pertama kan gini, pertama memang keputusan pengadilan sendiri kan menghentikan. Artinya kita juga tidak boleh melanggar dari keputusan yang sudah ada. Yang kedua, kita juga bukan sekedar membicarakan soal yang dibangun itu, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kehidupan nelayan di sekitarnya. Karena ternyata mereka harus mengeluarkan uang yang lebih besar dalam untuk operasional mereka, sehingga akhirnya kemudian harus berputar. Oke. Dan itu kan jadi bagian yang juga bukan sekedar semata-mata pembangunannya. Artinya ketika kita bicara sebuah kebijakan publik harus elemen-elemennya harus banyak yang kita pertimbangkan. Jawaban terhadap potensi akan mendapat gugatan akan seperti apa strategi Anies Sandi? Pertama tentu basisnya kita kan melihat bahwa basisnya memang kan kekuatannya adalah dari pelarangan dari pengadilan itu sendiri. Pertama satu. Kedua, kalau akan ada gugatan tentu kan kita juga akan hadapi gitu. Artinya bagaimanapun juga gugatan itu sendiri nanti kan kita lihat kemana arahnya dan kemudian pasti masing-masingnya akan sangat berbeda masing-masing pada case-nya masing-masing tentu. Dan kemudian kita juga melihat bahwa ini adalah bagian yang mestinya sudah bisa dibicarakan antara tadi pemerintah pusat, pemerintah daerah. Meskipun kewenangannya ada di gubernur, tetapi ada soal AMDAL-nya dan segala macam perizinan secara umumnya itu kan juga melibatkan pemerintah pusat. Jadi tetap pada keputusan meskipun sudah dibangun dan meskipun sudah berjalan akan tetap di stop. Ya, sampai sejauh ini begitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pak Yayat ditahan dulu, nanti kita akan kembali usai jeda komersial. Pemirsa tetaplah bersama kami.